I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Selamat datang Ibu, silahkan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dian Anissa. Saya yang akan membantu Ibu untuk pemeriksaan kali ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu Bidan, saya tuh mulus. Mulus, baik Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk meminta identitas Ibu bapaknya. Nama ibunya siapa? Ibu Maimei. Ibu Maimei. Untuk usianya berapa Ibu? 24 tahun. 24 tahun Ibu ya. Asli orang mana Ibu? Asli sini Bu. Asli sini, baik. Untuk pendidikan terakhirnya apa ya? S2 kedokteran Ibu. S2 kedokteran ya. Pekerjaan saat ini apa Ibu? Saya bekerja di rumah sakit. Di rumah sakit mana Ibu kalau saya boleh tahu? Rumah sakit Soreang Bu. Soreang, baik. Ibu masih ingat golongan darah Ibu? Masih ingat Bu Bidan, B+. B+, baik. Untuk alamat rumahnya Ibu di mana? Di Soreang Bu Bidan. Di Soreang ya. Untuk nomor teleponnya Ibu 0821 2054 356. Baik. Ibu sebelumnya punya nomor jaminan kesehatan? Punya Bu Bidan, tapi kebetulan saya tidak membawa. Baik. Nanti Ibu kalau misalkan konsul lagi bawa Ibu ya. Baik. Sekarang identitas suami juga ditanyakan ya. Baik. Nama bapaknya siapa? Rudi. Bapak Rudi. Untuk usianya berapa? 29 ya. Bapaknya juga asli sini sama? Saya orang Jawa. Orang Jawa, baik. Pendidikan terakhirnya apa Pak? D3. Pendidikan terakhirnya apa Bapak? Sama, S2 juga. Sama ya, berarti. Untuk pekerjaan saat ini Pak? Sama, kita kerja bareng. Kerja bareng, berarti ibunya juga masih kerja ya? Iya. Baik. Bapak masih ingat untuk golongan darah A? Baik Ibu, tadi kan mulus ya Ibu ya. Kalau saya boleh tahu, sejak kapan Ibu mulusnya? Sejak malam Ibu. Sejak malam. Baik. Sakitnya Ibu itu menjulur sampai ke belakang tidak Ibu? Iya Bu Bidan, sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Saat aktivitas juga terasanya bagaimana Ibu? Lebih sakit atau bagaimana? Lebih sakit Bu Bidan. Lebih sakit, baik. Untuk biasanya Ibu mulusnya itu dalam satu hari itu berapa kali? Mungkin ada 5 kali. 5 kali. Nah baik Ibu, dalam 5 kali itu satu kalinya itu bisa dihitung nggak Ibu untuk berapa menitnya, detiknya? Mungkin ada sekitar 30 detik. Baik. Ibu sebelumnya apakah ada pendarahan di vagina Ibu? Kalau perdarahan nggak ada sih Bu Bidan. Baik. Jika lendir-lendir begitu Ibu ada? Ada Bu Bidan. Ada. Warnanya merah, kecoklatan, atau tiga teh? 2, 3. Baik Ibu, apakah sebelumnya ada pendarahan? Tidak ada Bu Bidan. Tidak ada. Kalau lendir-lendir begitu ada Ibu? Ada Bu Bidan, tapi sedikit. Untuk warnanya bagaimana Ibu? Merah, coklat? Agak kecoklatan sih Bu Bidan. Untuk baunya itu menyengat atau bagaimana? Kayak bau anyir gitu. Bau anyir, baik Ibu. Ibu merasakan gerakan janin kapan? Barusan. Ibu kalau merasakan gerakan janin itu dalam sehari itu bisa terhitung nggak Ibu? Berapa kali? Mungkin lebih dari 10 kali. 10 kali. Terakhir dirasakan tadi ya Ibu ya, subuh ya? Baik. Ibu pernah melakukan pemeriksaan kehamilan nggak sebelumnya ke bidan lain? Pernah Bu Bidan. Baik, Ibu dibawa nggak bukunya ya? Dibawa Bu Bidan. Kalau boleh saya tahu, ini kehamilan keberapa? Yang pertama Bidan. Pertama. Ibu masih ingat usia kehamilannya? Mungkin udah 9 sekitar 9 bulan ya Bu ya. Baik. Ibu masih ingat tidak haid terakhirnya kapan? Tanggal 11 bulan Februari. Bulan 11 bulan Februari. Nah baik Ibu, menurut perhitungan saya Ibu
Tapi nanti saya periksa lagi ya Ibu ya, dikaji ulang. Ibu masih ingat tidak waktu merasakan gerakan janin pertama kali? Sekitar usia 5 bulan Bu Ida. 5 bulan. Itu gerakan janinnya kayak menendang atau bagaimana Ibu? Yang kayak menendang. Menendang baik. Ibu sebelumnya ada riwayat alergi obat? Tidak ada Bu Ida. Tidak ada, baik. Ibu kapan makan sama minum terakhir? Tadi pagi Bu Ida sebelum berangkat sarapan dulu. Sarapan dulu. Kalau saya boleh tahu sarapannya pakai apa Bu tadi? Sayur, buah-buahan atau nasi. Baik, udah mengerti ya Ibu ya. Untuk minumnya Ibu, minum susu atau minum air putih biasa? Air putih biasa. Air putih biasa. Dalam satu hari itu bisa berapa liter Ibu? Mungkin ada 2 liter. 2 liter. Jadi terakhir tadi pagi ya Bu ya, sudah makan. Baik Ibu, untuk istirahatnya cukup ya Ibu tadi malam? Tadi tuh nggak cukup sih Bu Ida karena kan sakit ini ya Mas. Gelisah gitu ya Bu, cemas ya. Untuk tidurnya berapa jam Ibu? Tadi malam 4 jam sampai 5 jam sih Bu Ida. Baik. Ibu untuk BAB sama BAK terakhirnya kapan? Tadi pagi-pagi sih Bu Ida. Tadi pagi, berarti BAK-nya juga udah ya tadi? Udah Bu Ida. Baik. Biasanya Bu dalam satu hari itu BAB bisa berapa kali? Mungkin 1 hari sekali sih BAB. Baik. Ibu selama kehamilan ini Ibu pernah merasakan lelah, sebetulnya mual-muntah, nyeri perut, panas, atau rasa nyeri pada waktu BAB, penglihatan kabur, sakit kepala, pengeluaran ciri vagina, nyeri kemerahan, atau bengkak ke Ibu? Kalau untuk saya itu mah pas di awal aja Bu Ida. Yang pertama. Kalau yang untuk masalah sih normal-normal aja yang lagi Baik, berarti yang lain tidak ada ya Bu ya, keluhan yang lain. Baik, alhamdulillah ya Ibu ya. Untuk penyakit bawaan Ibu? Alhamdulillah tidak ada sih Bu Ida. Alhamdulillah tidak ada. Untuk bawaan untuk dari keluarganya juga nggak ada ya? Enggak ada sih. Alhamdulillah tidak ada. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu Ida. Kurang lebihnya itu setengah jam ya Ibu untuk pemeriksaannya. Nah baik Ibu, izinkan saya untuk menyiapkan alat terlebih dahulu. Nanti Ibu nanti pipis terlebih dahulu. Nanti saya siapkan alatnya untuk Ibu pipis di wadah itu. Nanti Ibu pipis pertamanya dibuang, lalu ditahan, lalu pipis tahanan itu Ibu masukkan ke dalam bengkok ya Ibu ya. Baik Ibu. Baik Ibu, silakan. Ibu, saya bantu ya Bu ya. Masukin ke jar. Baik Ibu, diangkat ke sini. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Oke Ibu ya. Baik Ibu, sudah ya. Untuk tekanan darahnya normal ya Bu ya, 120/80. Baik Ibu, maaf ya, di sebelah tangannya di dada Ibu.
tensinya juga di 20 normal ya ibu ya. Untuk suhunya 36,7 normal ya ibu ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala. Untuk kepalanya tidak ada benjolannya ibu ya. Maaf ya ibu ya, saya pegang ya. Tidak ada edema bu. Cukup ya ibu ya. Normal ya pupilnya juga ibu ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Ibu bisa membuka mulut, boleh bu. Lidahnya dijulurkan. Tidak ada, baik. Jadi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap abdomen ibu ya bu. Izin untuk membuka baju ibu. Ini ya bu. Ibu tidak ada gigitan ya bu, alhamdulillah. Ibu boleh ditekukan ini. Itu mengekor. Ibu boleh dilurusin. Baik ibu, untuk tinggi pundusnya normal ibu 36. Ibu boleh ditekukan lagi ini. Selanjutnya kita akan buka level pertama. Menyimpulkan dulu sampai pundus untuk memastikan bagian teratas pundus. Baik ibu, bagian teratas pundusnya terasa lunak, bulat. Lalu level kedua untuk memastikan bagian terkecil atau punggung. Baik ibu, yang terasa di kiri ibu bagian terkecil, lalu bagian ibu terasa datar memanjang. Lalu level ketiga yaitu untuk menentukan bagian terbawah. Baik ibu, yang terasa yaitu bulat keras, tidak ada goyangan ya bu. Baik, langsung memasuki level keempat. Izin ibu, saya akan makan level keempat ya bu. Jadi kakinya untuk dilurus dulu. Sudah 2/5 ya bu. Lainnya sudah memasuki pintu abis pambus bagian besar. Lalu menentukan apakah konvergen dan divergen. Ini sudah divergen ya ibu. Selanjutnya kita akan memeriksa bibir ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa dari diri dan ibu selama 1 menit. Baik ibu, setelah didengarkan dirinya kurang lebih 130 per menit. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada varises di kaki ibu atau tidak. Ibu boleh minum sebentar, lupa hygiene dulu nggak sih? Minum dulu. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan dalam ibu, apakah ibu bersedia? Ya ibu bersedia. Baik. Baik, kita bersihkan rambut mayora, sekali, terus labia mayora, labia minora, terus dari clitoris ke bawah. Selanjutnya kita memeriksa apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada luka, tidak ada benjolan. Lalu kita periksa pemeriksaan dalam. Oke ibu, tarik nafas.
sudah ada penipisan, lalu ini sudah ada pembukaan keempat. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan terhadap kaki Ibu untuk dilihat apakah ada udim lalu atau tidak. Gini Ibu, tidak ada udim ya Ibu. Izin Ibu, apakah boleh menurunkan badannya? Baik Ibu, kakinya tidak ada varises ya Ibu, aman alhamdulillah. Bu, boleh saya bantu lagi. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks terhadap Ibu. Sebelumnya Ibu boleh untuk duduk memeriksa dulu. Ibu boleh kakinya untuk mencintai ke bawah. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan berdasarkan hasil analisis terhadap Ibu. Baik, apakah Ibu ada perdarahan perkebunan? Tidak Ibu. Tidak. Baik, apakah persalinan kurang lebih dari 37? Tidak ya Ibu. Pecah ketuban dengan mekanisme kental? Tidak Ibu. Tidak. Ketuban pecah lebih dari 24 jam? Tidak. Tidak ya Ibu. Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan? Tidak Ibu. Tidak. Anemia berat Ibu? Tidak Ibu. Tidak ada. Apakah ada icterus? Tidak Ibu. Tidak ada. Apakah ada tanda atau gejala infeksi pada kehamilan? Tidak Ibu. Tidak ada ya Ibu. Apakah Ibu mempunyai riwayat hipertensi dalam kehamilan? Tidak Ibu. Tidak ada. Apakah Ibu lebih dari 40 cm? Tidak ya Ibu. Tidak Bu. Tadi gawat janin tidak ada ya Ibu. Tadi debunya normal. Primipara dalam fase aktif persalinan dengan palpasi kepala janin masih maternal tidak ya Bu. Tadi sudah 3/5. Presentasi bukan kepala belakang kepala tidak ya Ibu. Presentasi majelis tidak. Kehamilan Januari Ibu? Tidak ya Ibu. Tali pusat menunggu? Tidak. Tidak. Apakah ada shock Ibu selama kehamilan? Tidak. Tidak ada. Apakah ada penyakit-penyakit lain Ibu seperti pernapasan, hipertensi, gangguan jantung? Tidak. Tidak ada ya Ibu. Tinggi badan Ibu? Mau boleh tahu? Itu 151 Ibu. Berarti tidak ya Ibu, tidak kurang. Baik Ibu, setelah saya melakukan hasil, Ibu boleh mengalami persalinan normal ya Ibu, alhamdulillah. 3. Baik, di sini saya akan melakukan asuhan persalinan normal pada kala 2. Yang pertama yaitu kita melihat adanya tanda-tanda persalinan yaitu doran, teknus, perjol, dan kotak. Setelah itu kita melakukan persiapan alat. Nah, di sini kita menyiapkan ada kapuset, kemudian untuk pulpa hygiene, kemudian di sini ada obat-obatan. Udah gitu di sini ada persiapan kain untuk persalinan. Dan di sini ada safety box, cairan klorin, DTT, sampah infeksius, sampah non infeksius. Selanjutnya kita patahkan oksitosin. Kemudian simpan di partusen. Setelah itu kita cuci tangan dan pastikan terlebih dahulu apakah kita menggunakan perhiasan atau tidak. Jika sudah tidak menggunakan perhiasan, kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dalam kepada ibu, tetapi kita tanyakan terlebih dahulu apakah ibu sudah buang air kecil atau belum. Jika belum, maka kita akan membersihkan pulpanya terlebih dahulu. Apakah ibu sudah buang air kecil? Belum. Baik ibu, sebelum pemeriksaan dalam, saya izin untuk membersihkan pulpanya terlebih dahulu ibu. Apakah ibu bersedia? Sedia. Baik. Kemudian setelah itu kita siapkan alat dan ikatkan alat-alat yang akan kita gunakan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan dalam, kita akan melakukan pulpa hygiene terlebih dahulu karena ibunya belum buang air kecil. Di sini kita akan membersihkan bagian terluar dulu yaitu labia minora. Kemudian labia minora. Dari klitoris hingga perineum. Ya. Jika kita sudah melakukan pulpa hygiene, maka kita akan melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Maaf ya Bu.
Iya. Pembukaannya sudah lengkap ya Bu, tetapi ketubannya belum pecah. Di sini saya izin untuk melakukan amniotomi ya Ibu. Iya. Kemudian kita melakukan amniotomi. Jangan lupa ditahan agar cairan ketuban yang keluarnya tidak begitu banyak. Kemudian kita celupkan ke air klorin. Sudah melakukan pemeriksaan dalam, kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Baik Ibu, di sini saya izin untuk melakukan pemeriksaan DJJ ya Ibu. Keadaan janinnya bagus, nanti jika Ibu ada his atau kontraksi, Ibu boleh menahan ya Ibu. Oh, pembukanya sudah lengkap Bu ya? Sudah Ibu, jadi jika Ibu ada kontraksi, Ibu boleh menahan. Tapi jika tidak ada, jangan dulu menahan Ibu. Bahannya sudah lengkap dan kemudian dorongan atau hisnya sudah kuat, maka kita persiapkan untuk persalinannya. Kita letakkan kain. Aduh, kok mulus banget ya Bu Bidan? Kain, kemudian kita bentuk segitiga dan kita letakkan di bawah bokong. Maaf ya dulu, dibuka terlebih dahulu. Angkat ya Bu. Cukup Bu. Cukup Ibu. Tutup kembali ya Bu. 3. Jika sudah terjadi nyadoran, teknis perjodohan suka, kemudian ada dorongan yang kuat dari ibunya, maka kita langsung memimpin persalinan kepada ibu. Baik Bu, jika sudah adanya kontraksi, ibu boleh ambil dorongan, kemudian ibu tidak boleh tutup mata ya Bu. Baik Bu, sudah siap Bu? Sudah ada kontraksinya Bu. Baik Bu. Boleh Bu? Tarik nafas. Nafas Bu. Bagus Bu, ayo. Baik. Jangan lupa dielas untuk pengobatnya. Tarik nafas Bu, iya bagus Bu. Tarik nafas Bu. Oke, bagus Bu. Kemudian kita cek apakah bayi menangis, kemudian apakah bayi bergerak. Setelah itu jangan lupa kita keringkan bayi. Bayi pertama lahir, periksa uterus untuk memastikan apakah ada bayi kedua atau tidak. Jika sudah yakin bayi tunggal, maka tutup bayi dan beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Baik Ibu, sekarang saya akan menyuntikkan oksitosin untuk merangsang kontraksi pada uterus Ibu ya Bu ya. Terus suntikan oksitosin. Suntik. Jangan lupa diaspirasi. Setelah itu jepit tali pusat 2-3 cm dari pusar bayi. Klem kedua berjarak 2 cm dari klem pertama. Setelah itu pegang tali pusat yang telah diklem, lalu gunting tali pusat di antara dua klem. Ini dulu, ikat, tutup bayi, hangatkan.
Lalu simpan di dada ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini. Jangan lupa pasangkan topi pada bayi untuk menjaga kehangatan pada bayi. Setelah itu, pindahkan frame berjarak 5-10 cm dari vulva ibu. Lalu, tekan simpisis untuk mengetahui apakah plasenta sudah lepas atau belum. Jika tali pusat pemanjang, berarti plasenta sudah terlepas. Terus, ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pada ibu adanya laserasi pada vagina dan perineum atau tidak. Jika ada laserasi di grade 1 dan 2, maka kita akan melakukan penjahitan. Nah, jika ada robekan juga yang menyebabkan perdarahan aktif pada ibu, kita akan melakukan penjahitan juga. Baik, punten ya ibu ya, dibuka dulu bu. Nah, di sini ibu tidak ada laserasi dan tidak ada robekan yang menyebabkan perdarahan aktif, jadi tidak perlu melakukan penjahitan. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak dan ada tidaknya perdarahan pervaginam atau pada jalan lahir. Punten ya bu, dibuka bu. Nah, kita letakkan tangan kita di atas simpisis ibu. Ini uterusnya berkontraksi dengan baik ya bu ya. Selanjutnya tidak ada perdarahan pervaginam juga. Nah, selanjutnya kita akan celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin, lalu bilas di dalam larutan DTT, lalu nanti kita keringkan menggunakan handuk. Udah deh. Selanjutnya juga kita akan memastikan apakah kandung kemih ibu sudah kosong atau belum. Jika belum, kita akan melakukan kateterisasi. Baik, kita letakkan juga ya tangan kita di sini. Ini kandung kemihnya tidak penuh, jadi perutnya tidak keras ya, jadi kita tidak perlu melakukan kateterisasi pada ibu. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengajarkan pada ibu atau keluarga ibu untuk melakukan message pada uterus. Bapak punten Pak, bisa kesini dulu ya? Boleh Bu. Nah Bapak, nanti ibunya dibantu ya Pak ya, dipijat-pijat ya Pak untuk bagian perutnya ya Pak ya. Jadi gini Pak caranya, ibu punten ya Bu. Acan memang ngecok. Nah Bapak, jadi gini ya Pak ya caranya memijat bagian perut ibu ya Pak. Dan Bapak juga nanti belajar untuk menilai kontraksi, apakah kontraksinya bagus atau enggak ya. Jadi kita letakkan satu tangan kita di sini ya Pak ya. Terus kita putar-putar Pak, gini terus. Terus misalnya kalau nanti enggak deh, udah. Boleh dicoba. Udah belum teh? Udah sok. Nah, Bapak kan tadi saya sudah mencontohkan ya. Bapak boleh dicoba dulu Pak? Boleh. Sok, diputar ya Pak ya. Terus diputar. Nah, jadi kayak gitu ya Pak ya cara memessage uterus atau memijat. Selanjutnya, siapkan alat-alat untuk membersihkan tubuh ibu dari paparan darah dan cairan ketuban menggunakan air DTT. Lalu lapkan ke bagian perut ibu sampai bersih. Setelah itu bantu ibu untuk memakai baju. Selanjutnya, bidan membantu ibu untuk menggunakan baju agar ibu bisa merasa nyaman. Izin ya, saya akan memasangkan baju kepada ibu. Pastikan ibu sudah merasa nyaman. Setelah itu, bantu ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya. Ibu, ini bayinya ya. Letakkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin selama 10 menit dengan larutan 0,5. Bu, cuci dan bilas alat-alat yang tadi sudah direndam. Setelah itu keringkan. Buang bahan-bahan yang mudah terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai seperti jarum ini. Selanjutnya, dekontaminasi tempat bersalin menggunakan cairan klorin 0,5.
Selanjutnya, memakai sarung tangan dan memberikan salep mata kepada bayi. Selanjutnya, berikan vitamin K1 kepada bayi secara intramuskular di bagian paha kiri. Setelah itu, lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir seperti pernapasan dan suhu badan selama 1 menit. Cek pernapasan bayi selama 1 menit. Nafas bayi normal 50 kali per menit. Pemeriksaan fisik ini dilakukan selama 15 menit sekali kepada bayi baru lahir. Setelah pemberian vitamin K1, setelah 1 jam, berikan vaksin hepatitis B kepada bayi di bagian kanan lateral. Setelah itu, celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan dalam rendam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Itu lengkapi patograf halaman depan dan halaman belakang seperti pemeriksaan tanda vital, lakukan asuhan pemantauan kala 4, persalinan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua.